Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di siaran berita hari ini bersama saya Nurlaila Listiani. Saudara, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi mengenai materi public speaking yang dibahas oleh kelompok 5, yaitu tentang urgensi, gaya, dan persiapan dalam public speaking. Public speaking merupakan keterampilan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan ini tidak hanya digunakan saat berbicara di depan umum, tetapi juga dalam berbagai situasi seperti presentasi di kelas, diskusi kelompok, hingga saat memperkenalkan diri. Saudara, dalam materi ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa urgensi atau pentingnya public speaking. Di antaranya adalah membantu seseorang dalam menyampaikan ide secara jelas dan terarah. Selain itu, public speaking juga dapat membantu menjalin interaksi dengan orang lain, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Public speaking juga menjadi keterampilan yang sangat berharga dalam dunia kerja, seperti saat wawancara, memimpin kegiatan, maupun ketika harus menyampaikan gagasan di depan banyak orang. Tidak hanya itu, kemampuan ini juga berperan dalam mempengaruhi audiens, baik dalam hal pemikiran, sikap, maupun tindakan. Dengan kemampuan berbicara yang baik, seseorang dapat menyusun argumen yang logis dan persuasif. Selain itu, public speaking juga dapat meningkatkan daya tarik komunikasi serta membangun hubungan yang lebih baik dengan audiens. Saudara, dalam public speaking juga terdapat berbagai gaya berbicara. Berdasarkan tujuannya, terdapat beberapa jenis seperti public speaking persuasif, yaitu bertujuan untuk mengajak audiens agar sepaham dengan pembicara. Kemudian public speaking informatif, yang bertujuan untuk menyampaikan informasi. Selanjutnya ada public speaking seremonial, yang biasanya digunakan dalam acara resmi seperti pernikahan atau peringatan tertentu. Dan juga public speaking demonstrasi, yang berfokus pada penjelasan suatu proses atau hal tertentu. Selain itu, terdapat juga gaya public speaking seperti motivasi yang bertujuan memberikan semangat kepada audiens, serta edukasi yang bertujuan memberikan pengetahuan atau keterampilan baru. Saudara, gaya public speaking juga dapat dibedakan berdasarkan cara penyampaiannya. Yang pertama adalah gaya impromptu, yaitu berbicara secara spontan tanpa persiapan. Yang kedua adalah gaya manuskrip, yaitu berbicara dengan membaca naskah yang telah disiapkan. Yang ketiga adalah gaya memoriter, yaitu menyampaikan materi dengan cara menghafal. Dan yang keempat adalah gaya extemporer, yaitu berbicara dengan bantuan poin-poin penting. Gaya ini dianggap paling efektif karena pembicara tetap terlihat natural namun tetap terarah. Saudara, selain memahami gaya berbicara, seorang pembicara juga perlu melakukan persiapan yang baik. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan antara lain adalah membangun rasa percaya diri, mempersiapkan materi dengan baik, serta membuat poin-poin penting agar penyampaian lebih terarah. Selain itu, penampilan juga perlu diperhatikan agar terlihat rapi dan meyakinkan di hadapan audiens. Persiapan lainnya meliputi persiapan fisik, non-fisik, dan teknis seperti kondisi tubuh, kesiapan mental, serta alat yang akan digunakan saat presentasi. Pembicara juga perlu menyiapkan kalimat pembuka yang menarik, serta mampu memprediksi respon dari audiens terhadap materi yang disampaikan. Saudara, dari keseluruhan materi ini, dapat disimpulkan bahwa public speaking merupakan keterampilan yang sangat penting dalam menyampaikan ide, komunikasi, serta mempengaruhi orang lain. Agar public speaking dapat berjalan dengan baik, diperlukan persiapan yang matang, pemahaman terhadap materi dan audiens, serta kemampuan dalam memilih gaya berbicara yang tepat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Nurlaila Listiani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.